Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indoni Kampona dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia, yaitu tentang proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada dua hal yang harus kita ketahui jika ingin membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Pertama, kita perlu membicarakan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bangsa India dengan masyarakat lokal. Sumber sejarah yang dimaksud yaitu meliputi sumber tertulis, benda maupun lisan. Kedua, kita perlu juga membahas mengenai teori-teori kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Langsung saja, yang pertama yaitu sumber sejarah. Bagian A, sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka dan Ramayana, tetapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga Masehi. Dalam kitab geografik yang ditulis pada abad kedua, juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara Indonesia dan India. Dari kedua keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara intensif terjadinya hubungan dagang antara Indonesia dan India mulai pada abad 2-3 Masehi. Bagian B, sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha yang bernama Fahian. Pada sekitar tahun 413 Masehi, Fahian melakukan perjalanan dari India ke Yepoti atau Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina yang bernama Wenti mengirim utusan ke Sipo atau Pulau Jawa. Bagian C, sumber dari Yunani. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani. Dalam bukunya yang berjudul Geografik yang ditulis pada abad kedua, Ptolemeus menyebutkan nama Labadio yang artinya Pulau Jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebutkan Yawatwipa yang artinya juga Pulau Jelai. Dengan demikian, seperti yang disebutkan dalam kitab Ramayana, bahwa Yawatwipa yang dimaksud ialah Pulau Jawa. Bagian D, prasasti. Prasasti-prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India. Misalnya prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur yang berbentuk yupa. Semua prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bagian E, kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis pada daun lontar yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno yang merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri atas candi, stupa, relief, dan arca. Yang kedua yaitu teori-teori
yang menjelaskan kedatangan bangsa India ke Nusantara. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Vandler, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Yang kedua, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan Mukherjee. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu persoalan politik terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan. Para ksatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Hindu dan Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi, dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Yang keempat yaitu teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawanan perang. Dan Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Yang kelima yaitu teori arus balik. Menurut F.D.K. Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah inisiatif dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sujipto Wiljo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia itu sendiri.